Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Dan sebelum saudara tidur, izinkan saya menemani saudara semua dalam renungan malam yang kembali belajar mengenai keluarga Kristen, di mana kita bisa menjadi suami istri yang memuliakan Tuhan. Dan hari ini kembali saya melanjutkan dengan tugas suami, yaitu menguduskan istrinya. Itu dicatat di dalam Efesus pasal 5 ayat 27 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Sepertinya kita harus membaca ayat ini mulai balik lagi dari ayat yang kemarin kita sudah baca dalam ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Standar kasih seorang suami adalah kasih Kristus. Seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah juga suami harus mengasihi istri. Lalu elemen yang lain yang Kristus lakukan dalam hal mengasihi adalah dia menyucikan dan menguduskan gerejanya, sehingga gerejanya itu menjadi serupa dengan firman dan gambarannya dan tidak bercela. Lalu menguduskannya dengan air dan firman. Dan ini melambangkan kesucian firman Tuhan. Ini yang harus dilakukan oleh para suami, sehingga dia bukan hanya mengasihi tapi menguduskan istrinya. Saya percaya saudara sudah mengerti doktrin sanctification. Begitu saudara menerima Yesus, saudara secara posisi sudah dikuduskan. Lalu saudara sepanjang hidup buat progres, semakin hari semakin kudus, semakin serupa dengan Kristus, sampai nanti saudara ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara disempurnakan. Inilah elemen di dalam kehidupan suami, yang suami harus membantu istri mereka menjadi istri yang makin kudus, makin suci di hadapan Tuhan. Suami tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan sehingga mencemarkan istrinya. Ini tidak boleh dilakukan, apalagi ada seorang suami yang berusaha memimpin atau memerintahkan istrinya menjadi seorang pelacur. Ini tentunya sebuah tindakan yang memalukan dan tindakan yang patut menerima hukuman dari Tuhan. Nah, sebagai suami-suami yang takut akan Tuhan, yang berani bertanggung jawab serta mengasihi istri, dia harus membawa istrinya di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebagai seorang suami, suami harus memimpin istrinya untuk membaca Alkitab, berdoa, dan memberikan elemen-elemen rohani sehingga istri saudara makin dewasa di dalam Tuhan. Ini tugas dari suami. Kalau saudara malas baca Alkitab, malas ke gereja, malah istri saudara yang nyuruh-nyuruh saudara ke gereja, saudara sudah lemah dan gagal melakukan tugas saudara sebagai seorang suami. Menguduskan istrinya sama seperti Kristus, artinya saudara benar-benar membawa istri saudara untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menguduskannya dan memandikannya dengan air dan firman. Karena itu saudara mesti memimpin istri saudara dalam pembacaan kitab suci juga, sehingga istri saudara dikuduskan dan disucikan di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Dan untuk melakukan hal ini, ingat, saudara harus penuh dengan Roh Kudus, harus mengasihi, harus merendahkan diri di hadapan istri saudara, dan saudara belajar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan cara saudara menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan adalah membawa istri dan anak-anakmu kepada Tuhan dan menguduskan mereka, menyucikan mereka. Jangan membiarkan istri saudara masuk dalam perangkap untuk melakukan dosa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Bahkan saudara harus menjadi orang nomor satu yang mencegah dosa masuk di dalam kehidupan istri saudara dan juga anak-anak saudara. Sekali lagi, renungan firman Tuhan ini juga untuk saya karena saya seorang suami. Memang tidak mudah tugas seorang suami karena ia adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Coba saudara lihat, pemimpin dalam berbagai macam dimensinya itu punya tanggung jawab yang berat yang harus dia emban dalam kehidupannya. Dan kita yang sudah ditetapkan sebagai seorang suami harus mengambil posisi ini dengan sukacita dan melakukannya untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada para suami-suami untuk mengasihi istrinya dan juga untuk menguduskan istrinya di dalam takut akan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus memerintah kita semua di dalam tidur kita. Dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru untuk melaksanakan aktivitas kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.